Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waderi Farning, NIM 20376 GSD 0325, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mahasiswi dari salah satu kampus STKIP Pelita Nusantara Buton. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan IPS di SD kelas tinggi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS di SD yang melambangkan dengan pendekatan kognitif. Teman-teman, ada yang tahu apa itu pendekatan kognitif? Istilah kognitif berasal dari kata Latin cognoscere yang artinya mengetahui dalam bahasa Inggris to know. Dan pendekatan kognitif juga merupakan pendekatan yang menekankan pada cara bagaimana seorang individu memberi respon yang datang dari sebuah masalah dengan cara mengorganisasikan data, memformulasikan data, serta membangun konsep dan rencana pemecahan masalah. Dalam merancang penggunaan metode pembelajaran IPS di sekolah dasar yang berlandaskan pada pendekatan kognitif, salah satunya adalah latihan inquiry. Dalam penyajian masalah di sini, guru harus membangkit rasa keingintahuan siswa terlebih dahulu sebelum menjelaskan materi yang akan diajarkan. Nah, contoh, guru menyajikan masalah tentang dampak globalisasi terhadap ekonomi dalam suatu negara. Mungkin pertanyaan yang akan diajukan guru ke siswa ialah bagaimana globalisasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi terhadap negara-negara berkembang. Setelah tahap pertama selesai, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengumpulkan data dan memverifikasi data. Di sini, siswa akan mengumpulkan data ekonomi negara-negara berkembang seperti pertumbuhan GDP, tingkat pengangguran, dan nilai tukar mata uang. Nah, mereka juga akan memverifikasi keabsahan data yang mereka peroleh. Tahap ketiga ialah mengumpulkan unsur baru. Nah, penjelasan dari tahap ketiga ini yaitu siswa menemukan unsur baru, seperti ketergantungan ekonomi pada perdagangan internasional, dampak investasi asing, atau perubahan struktur industri dalam konteks globalisasi. Setelah siswa mengumpulkan unsur baru, selanjutnya ialah merumuskan penjelasan. Nah, dengan data yang dikumpulkan tadi, maka siswa merumuskan penjelasan. Misalnya bahwa negara-negara berkembang yang terlibat dalam perdagangan internasional cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Tahap terakhir ialah menganalisis proses inquiry, di mana siswa akan melakukan sebuah analisis terhadap proses inquiry, mengevaluasi keandalan data, mencari bias potensial, dan merenungkan implikasi temuan mereka terhadap pemahaman lebih lanjut tentang dampak globalisasi di bidang ekonomi. Akan tetapi guys, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan metode latihan inquiry. Nah, yang pertama itu rencanakan waktu yang akan digunakan. Kedua, dapat dilakukan secara berkelompok, dan yang terakhir ialah menggunakan sumber sesuai dengan masalah. Dalam menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS di sekolah dasar yang berlandaskan pada pendekatan kognitif, dapat kita mengambil sebagai contoh, yaitu pada kurikulum sekolah dasar kelas 6 SD semester 2, yaitu yang pertama, kompetensi dasar. Yang kedua ialah materi pokok, ketiga hasil belajar, dan keempat ialah indikator. Jadi guys, setelah kita dapat memahami hal di atas, maka langkah selanjutnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan masalah.
Jadi, dalam penyajian masalah ini, seorang guru akan menyajikan masalah tentang global. Nah, contohnya itu seperti perubahan iklim. Nah, di mana pertanyaan yang akan diajukan adalah bagaimana perubahan iklim memengaruhi pola cuaca di berbagai wilayah dunia. Setelah menyajikan masalah, langkah selanjutnya ialah mengumpulkan data, di mana siswa akan melakukan riset untuk mengumpulkan data terkait perubahan iklim. Nah, termaksud data suhu, curah hujan, dan dampak perubahan iklim pada ekosistem. Langkah ketiga ialah mengumpulkan unsur atau fakta baru, di mana seorang siswa akan menemukan unsur atau fakta baru, seperti peningkatan suhu global, intensitas badai yang meningkat, atau perubahan pola migrasi hewan. Setelah melewati langkah mengumpulkan unsur atau fakta baru, selanjutnya kita akan menuju ke langkah keempat, yaitu menemukan penjelasan dari data yang dikumpulkan, di mana setelah data berhasil dikumpulkan, maka siswa dapat menemukan penjelasan. Misalnya, bahwa peningkatan emisi gas rumah kaca berkontribusi pada perubahan iklim dan mengakibatkan efek domino di berbagai ekosistem. Langkah terakhir ialah menganalisis terhadap proses inquiry, di mana seorang siswa akan merenung tentang proses riset mereka, menganalisis apakah data yang dikumpulkan cukup relevan, dan bagaimana pemahaman mereka tentang perubahan iklim dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang solusi atau tindakan yang mungkin diambil dalam konteks global.